Shalom. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Menyongsong Tahun Baru dengan Iman. Lukas 1 ayat 53 sampai 56. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena dia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Saudara, ayat-ayat yang kita baca ini disebut Magnificat, artinya nyanyian pujian Maria setelah menerima kabar sukacita dari malaikat bahwa dia akan melahirkan juru selamat dunia yang namanya adalah Yesus, yang artinya Allah adalah penyelamat. Nah, dari nyanyian pujian ini kita juga akan melihat ada 4 sikap yang harus kita miliki untuk memasuki tahun baru. Bagaimana kita bisa menyongsong tahun baru penuh dengan kemenangan? Yang pertama, kita harus menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sama seperti Maria yang mendapatkan kasih karunia lalu bersyukur kepada Tuhan, kita juga harus berterima kasih atas kebaikannya. Menjadi orang yang suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena goodness of God, kasih kebaikan Tuhan melimpah dalam hidup kita. Dan kalau kita suka menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, hati kita lebih terangkat, hati kita lebih hangat untuk mengasihi Tuhan. Saudara, ini disebut sebagai bermazmur, yaitu kata-kata ucapan syukur terutama yang dilagukan kepada Tuhan dan sifatnya spontan. Jadi saudara bisa aja doa begini, Tuhan kau baik, Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. Tapi kalau dilagukan, Tuhan engkau baik, Tuhan engkau baik, Tuhan engkau baik, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Oh, ini menunjukkan ekspresi hati kita yang lebih lagi mencintai Tuhan. Makanya saudara, ciptakan lagu-lagu untuk Tuhan. Gak harus direkam, gak harus masuk dibuat videonya atau apa. Tapi kalau saudara nyembah Tuhan, dilagukan. Kata-kata biasa dilagukan. Notnya gimana? Ya atur-atur aja sendiri. Yang penting hati saudara terangkat kepada Tuhan. Hadapi tahun baru dengan suka menyanyi pujian syukur kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami kemenangan. Kedua, kita harus mengandalkan Tuhan. Dikatakan ia melimpahkan yang baik kepada orang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Dari sini kita percaya bahwa Allah sanggup membalik keadaan. Orang yang rendah hati dan miskin bisa diberkati, sedangkan orang kaya yang sombong tidak mendapat apa-apa. Tuhan yang mempromosikan, tapi Tuhan bisa menjatuhkan orang yang sombong. Orang yang lapar itu bicara tentang orang yang bergantung, mengandalkan Allah, mohon kasih karunia dari Tuhan. Seperti Matius 5 ayat 3 dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bukan miskin melarat kere karena gak punya duit, tapi yang hatinya rendah mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong saya, kalau engkau tidak berpihak pada saya tidak bisa melakukan apapun. Dan saya percaya kalau kita mengandalkan Allah, Tuhan yang menolong kita dulu akan menolong kita kini. Tuhan yang menolong kita kini akan menolong kita terus sampai selamanya. 2024 Tuhan pelihara kita. 2025 Tuhan juga akan pelihara kita. Bahkan terus sampai selamanya penyertaan Tuhan tidak berkesudahan. Dan di sini kita juga melihat bahwa Allah itu memperhatikan orang yang terpinggirkan. Orang yang lapar, orang yang lemah, orang yang kecil, yang diabaikan oleh dunia. Makanya Yesus pernah berkata, apa yang kamu lakukan kepada salah satu saudaraku yang paling hina, engkau melakukan bagiku. Matius 25 ayat 40. Tahun ini mari kita lebih banyak memberi, lebih banyak memberkati, lebih banyak menolong orang yang lemah. Karena itu yang disukai oleh Tuhan. Jangan kasih bantuan kepada orang yang bisa balas kepada saudara, apalagi lebih besar. Tapi lakukan sesuatu kepada orang yang tidak bisa membalas kepada saudara. Maka Allah yang maha kaya akan membalas kepadamu. Yang ketiga, kita harus mengimani berkat Tuhan. Dikatakan ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya kepada Abraham dan keturunan untuk selamanya. Saudara-saudara,
Kenapa Tuhan selalu setia dan menolong Israel? Israel itu banyak dosanya, banyak salahnya, keras kepala, kepala batu. Bahkan Tuhan sendiri bilang Israel itu tegar tengkuk, nggak bisa dibilangin. Tapi karena Allah sudah janji kepada Abraham untuk memberkati Abraham. Siapa yang mengutuk Abraham akan dikutuk. Siapa yang memberkati Abraham akan diberkati. Bahkan keturunannya semuanya akan diberkati. Maka Allah itu tidak bisa ingkar janji. Dari sini kita perlu menjadi orang benar. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan. Seperti Abraham. Karena ketika orang takut akan Tuhan, keturunannya itu berada dalam blessing-nya Tuhan. Berkatnya Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat 25, Daud berkata demikian. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Orang yang benar, anak cucunya akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dan kita juga tahu Kejadian 12 ayat 3. Melalui Abraham semua bangsa akan diberkati. Nah, ini terutama digenapi di dalam Kristus dengan berkat rohani yang terutama yaitu keselamatan. Karena di dalam Galatia pasal 3 ayat 14 dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Yesus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Berarti kalau saudara beriman kepada Yesus, berkatnya Abraham akan saudara alami. Engkau bukan orang terkutuk, engkau bukan orang sial, engkau orang yang diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau beriman kepada Kristus, segala kutuk dipatahkan, segala kutuk keturunan dihancurkan dalam nama Yesus. Dan engkau berkata sekarang, aku tidak di bawah kutuk, aku hidup di bawah berkat. Tahun ini akan menjadi tahun kelimpahan berkat untuk saudara. Bukan hanya secara jasmani, tapi juga secara rohani. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana kita bisa menyongsong tahun baru penuh dengan kemenangan. Kita harus menguatkan satu sama lain. Alkitab tadi berkata, Maria tinggal 3 bulan dengan Elizabeth. Lalu setelah itu dia pulang. Di sini kita lihat pentingnya persekutuan, komunitas iman. Untuk saling menguatkan, terutama dalam menghadapi tugas besar dari Tuhan. Elizabeth dan juga Maria mendapatkan pesan dari malaikat Tuhan, mereka akan punya anak yang punya misi dari Tuhan. Dan tentu mereka dalam kebingungan karena mereka orang sederhana, saling berkomunikasi, saling meneguhkan, ayo maju di dalam Tuhan. Saudara, kita juga perlu persekutuan dengan saudara seiman, komunitas iman. Sehingga tugas-tugas yang kita harus emban, itu kita mendapatkan kekuatan melalui sharing satu dengan yang lain. Jadi Maria dan Elizabeth bersama-sama menunjukkan solidaritas dari dua wanita yang saling mendukung. Dan saya juga melihat Elizabeth ini orang yang punya pelayanan hospitality yang baik. Terutama kepada Maria, keluarganya, kerabatnya. Saudara, kalau ada orang nginep 3 bulan di rumah saudara, mungkin saudara keberatan juga ya kalau pada masa sekarang. Tapi Elizabeth melakukan tugasnya dengan sukacita. Dan saya percaya kita juga harus belajar memperhatikan orang-orang lain. Ramah tamah, sopan, rela menolong. Karena orang-orang sedemikianlah yang dipercaya perkara-perkara yang lebih besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, mari kita menghadapi tahun ini dengan mengandalkan Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, mengimani firman Tuhan, tapi juga kita menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga tahun yang baru akan penuh dengan kemenangan. Siapa yang rindu diberkati oleh Tuhan pada tahun yang baru ini? Kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Bapa, kami mengangkat tangan, menengadahkan wajah. Berilah kami kasih karunia-Mu, Tuhan yang telah rela mengutus putra tunggal-Mu, Yesus, untuk menyelamatkan kami. Bagaimana mungkin Engkau tidak memberkati kami dengan berkat-berkat yang lain? Kami percaya kalau kami beriman, berdoa, mengandalkan Tuhan, berkat ilahi Tuhan akan berikan. Bukan hanya pada tahun 2024, tapi tahun 2025, bahkan selanjutnya. Karena Immanuel, Allah beserta kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.